Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Adi Pratama sebagai moderator. Dalam kesempatan hari ini kami dari SMP Islam Nusantara akan mempresentasikan hasil fintech atau bimbingan teknologi yang telah kami lakukan pada hari Senin kemarin tanggal 7 Agustus 2023. Yang mana pada kesempatan hari ini sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu untuk tutor presentasi hari ini yaitu M. Yunus, kemudian Ibu Elis Gilarsis sebagai operator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin kepada tutor Bapak M. Yunus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya Yunus. Saya di sini ditunjuk sebagai tutor. Maka kita sama-sama kita akan menjelaskan sedikit pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu mengenai pemanfaatan aplikasi Google Docs. Nah, di sini kami didampingi oleh operator yaitu Elis Gilarsis. Nanti beliau membantu saya untuk membuka hasil yang akan kami sampaikan. Baik, kita langsung saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mengikuti fintech ini. Di sini kita masuk ke sheet kedua ya. Nah, di sini ada list materi, yaitu memulai dokumen. Memulai dokumen di situ. Kalau kita memulai dokumen, maka di situ ada fitur-fiturnya, fitur terjemahan. Di situ juga ada fitur post typing. Di situ juga ada tombol pelajar. Di sini kita memerlukan dokumen, yaitu docs. Di sini kita membuka dokumen baru melalui Google Drive. Ya, silakan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak akan membuka Google Drive. Nah, di situ akan muncul seperti aplikasi Google. Nah, di situ mungkin Pak Adi bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin untuk membuka. Melalui Google ini kita akan menemukan menemukan aplikasi-aplikasi yang telah di dalam itu nanti ada pemilihan apabila di situ banyak sekali ya. Yang akan kita cari itu dokumen. Mungkin sudah ya, lanjut Bu. Nah, di dalam fitur ini kita menemukan yaitu file lembaran kosong. Inilah namanya doc atau dokumen kosong. Di dalam dokumen ini, di dalamnya banyak sekali yaitu pengaturan atau format sejenis. Ya, di sini banyak sekali ya. Di dalam itu ada ribbon di dalam dokumen tadi. Terus di situ banyak pilihan di dalam masing-masing ribbon tadi. Di situ ribbon yaitu file, editing, template, sheet. Di situ juga ada alat. Di situ juga ada format. Kita lanjut. Memindahkan tempat penyimpanan file dokumen. Kita lanjut saja. Apabila kita telah melakukan pengeditan atau membuat sesuatu dokumen, maka kita akan menyimpannya. Di sana kita akan masuk ke file. Di dalam file itu akan kita cari yang namanya pindahkan. Di sana tertulis pindahkan, dan di situ juga nanti di dalam pindahkan ada pilihan tempat yang akan kita taruh, yang akan kita letakkan. Lanjut. Contohnya kita membuat salinan file, yaitu RPP Informatika kelas ya. Di sana kita buat salinan. Maksud salinan ini kita kita membuat satu tempat atau dokumen. Di dalamnya kita buatlah judul atau mungkin file tersendiri. Lanjut. Nah, di dalam penataan halaman itu nanti bisa
bisa kita pilih di dalam Google Doc tadi. Nah, di situ bisa kita penataan halaman, memilih halaman, atau mungkin di sana beberapa aturan yang telah dibuat keseluruhan dokumen atau hanya pada konten yang dipilih. Berarti kita pilih dan kita buat tadi. Silakan lanjut. Penataan halaman, jadi orientasi tampilan kertas berupa tegak atau berbaring, atau bisa jadi landscape atau orientasi ya tegak. Lanjut. Nah, ukuran kertas kita sesuaikan dulu. Berapa ukuran kertasnya? Di sana ada yang diterapkan sudah ada A4 yang ukurannya 21,0 cm 29,7 cm. Lanjut. Nah, warna halaman, penerapan warna dokumen. Nah, di sana juga ada menandakan halaman yang akan kita warnakan atau kita tandai. Lanjut. Margin. Nah, margin ini yaitu batas atau tepi dengan isi dokumen. Maksudnya sini batas ukuran kertas yang akan kita gunakan seperti batas dalam dokumen atau dalam kertas. Lanjut. Kolaborasi dokumen. Salah satu kelebihan dari Docs ini adalah fasilitas kolaborasinya yang memungkinkan banyak penggunaan dalam satu waktu bekerja pada dokumen. Lanjut. Baik, di sini kita contohkan di FPP informatika yang telah kita buat tadi atau file kita tadi. Setelah kita membuatnya, maka kita bisa membagikan ke orang lain. Berkolaborasi pada Doc. Di sini selain cara yang telah dijelaskan sebelumnya, ada cara lain untuk dibagikan, ada memilih tombol bagikan. Jadi di dalam Doc ini mudah sekali kita bisa lihat untuk membagikannya atau men-share-nya ke kawan-kawan atau ke kawan-kawan lain. Nah, di sini story-nya salah satu keunggulan Google Office atau Docs ini. Fasilitas ini memungkinkan bagi pengguna untuk melihat perubahan yang terjadi sejak dokumen dibuat hingga dan diperiksa. Nah, story keduanya, mungkin kita lihat data yang telah kita buat, maka kita akan melihatnya kembali. Nah, di sana nanti di report file akan menemukan history versi. Di dalamnya nanti akan kita lihat hasil yang pernah kita buat, yang pernah kita buat. Lanjut. Nah, begitu juga yang versi keduanya bisa kita lihat dari Google Doc ini. Di sini juga ada versi samping atau menu samping di dalam Google Doc tadi. Kita bisa melihatnya di sana ada versi historical. Nah, untuk terjemahkan. Nah, di sana di dalam Doc ini nanti ada kita menemukan fitur ribbon tool. Nah, di dalam ribbon tool kita akan menemukan pouching typing. Nah, di dalam itu kita akan memilih pouching typing. Nah, setelah itu kita set menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, setelah itu kita juga bisa menerjemahkan bahasa yang mungkin di dalamnya bahasa Inggris, bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini tadi kita memilih, di sana ada banyak bahasa. Kalau kita orang Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, terus di sana menerjemahkan dengan yang ketiga, bahasa tadi kita menggunakan. Nah, ini saya bilang tadi kita pouching typing. Nah, kita akan menemukan pouching typing kita membaca melalui dokumen tulisan. Jadi nanti fasilitasnya dia akan menunjukkan jenis gambar speaker, maka kita akan membacakan apa yang akan kita buat. Nah, di sana kita tekan ini dikte ya dikte dalam arti kita membacanya, maka kita mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terus kita akan mengetik apa yang dia akan otomatis mengetik dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita bacakan. Jadi
fitur pelajari. Nah, ini salah satu hasil yang buat. Mungkin kita melalui fitur computer typing ya. Lanjut. Explore itu dia akan untuk sebuah perusahaan. Berarti dia itu menyimpan data yang kita buat tadi. Nah, di sini apa saja yang dapat Anda lakukan dengan fitur pelajari. Nah, di sini bisa kita bacakan, menambahkan gambar atau bagan, menambahkan catatan kaki, menambahkan tautan. Tautan itu sejenis web. Nah, terus kita lanjut. Di sana ada OYAM. Dia itu nanti kita cari di Chrome-nya. Terus di situ kita akan memilih web. Nah, itu nanti kita nyarinya juga di tool. Di tool itu nanti kita akan mengekspor. Cari yang untuk Google. Nah, misalnya kita akan masukkan web yang akan kita masukkan ke dokumen kita. Nah, di sini saya jelaskan tadi kita akan mencari apa yang akan kita cari. Jadi tidak perlu lagi membuka dokumen lain, tetapi kita mengklik hiperlink tool. Setelah itu akan kita cari namanya selain itu Google atau Explore. Setelah akan kita memilih hasil yang akan kita cari. Kalau kita klik maka akan muncul otomatis. Maka sejenisnya bahasanya itu catatan kaki. Lanjut. Mengganti gaya kutipan. Nah, di sini dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa format yang mengutip yang dapat dilakukan oleh penulis. Google Dokumen memfasilitasi 3 jenis gaya pengutipan, yakni yang pertama MLA, yang kedua APA, yang ketiga ciri cago. Ya, silakan lanjut. Pengertian dari kutip mengganti kutip satu yang tadi ya, pada Windows Docs pilihan menu itu ada pilihan MLA, pilihan kutip yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan. Terus lanjut. Di sini kita tinggal pilih, langsung kita masukkan saja. Lanjut, pengaturan untuk menggunakan cara offline. Ya, silakan lanjut. Nah, pemanfaatan Google Docs secara offline. Nah, sini untuk menjalankan Google Docs Sheet dan Sheet secara offline, dari dulu kita masuk ke aplikasi mode melalui setelan pada Chrome. Nah, di sini kita akan setting dulu di filenya ada di ribbon Google tadi. Maka kita akan cari setting. Setelah kita cari setting, maka kita cari yang display with stamp of on home screen. Lanjut. Nah, misalnya kita centang, terus lanjut offline. Nah, misalnya ada office offline itu diaktifkan, lalu kita akan mengisi di dalamnya. Nanti ada banyak sekali ya di situ wifi. Lanjut. Nah, jadi di situ cara untuk menggunakan Jadi inilah presentasi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini kita bisa memahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara offline maupun online. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.